Welcome to my channel. Detailing column and beam. Halo semuanya, kembali lagi dalam pelajaran Autodesk Revit. Kali ini kita akan mulai mempelajari tentang bagaimana cara membuat tag atau nama dari si kolom atau balok. Nah, jadi kita bisa langsung ke caranya, yaitu kalian pertama ke work plan terlebih dahulu. Misalkan di sini saya ke lantai 1. Nah, di lantai 1 ini saya sudah setting agar yang terlihat ini adalah bagian si kolom dan balok yang ada di lantai 1. Jadi pondasi, slope, dan yang lain itu nggak terlihat. Atau misalkan kita lihat di elevation ya. Jadi yang di lantai 1 ini yang saya udah setting, dia cuma terlihat si kolom ini dan si balok. Nah, untuk part lantainya itu jadi nggak terlihat. Nah, sama juga seperti lantai yang 2, kita fokusnya ke kolom dan baloknya saja. Jadi part lantainya saya nggak masukkan ke dalam view range. Lalu sama juga untuk pondasi. Ini hanya untuk pondasi dan slope-nya saja. Nah, lalu untuk membuat tag-nya itu, pertama kalian ke tab annotate. Lalu selanjutnya pilih tag by kategori, berada di panel tag ya, tag by kategori. Lalu selanjutnya itu kalian pilih, ini ada dua jenis ya, ada show all leaders sama hide all leaders. Jadi kalau misalkan show all leaders itu dia tuh ada leadersnya. Misalkan saya klik nih di sini, nah ini kan ada suatu balok yang dimana tipenya ini 200 kali 200 mm. Jadi dia ini ada line-nya gitu loh, ada leadersnya. Sedangkan kalau misalkan kalian pilih yang hide all leaders ini, dia tuh nggak ada, jadi langsung nempel gitu di baloknya tersebut. Nah, untuk penempatan itu tinggal kalian klik aja satu-satu. Oke, diklik lagi. Ini mungkin agak banyak ya, mungkin saya contohkan segini dulu terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ini baru saya tempatkan di baloknya saja. Nah, ini kan kayak terlihatnya terlalu besar ya. Nah, kalau terlalu besar ini bisa kalian langsung edit dengan diklik si tagnya ini, lalu kita edit family. Nah, di sini langsung muncul ya family-nya, tinggal kita ubah ukurannya menjadi kira-kira 1 mili saja. Nah, ini udah ukurannya udah menjadi kecil, tapi di sini ada boxnya nih, ada pinggir-pinggirnya gini. Nah, cara untuk menghilangkannya kalian tinggal klik lagi tagnya, lalu pilih edit type dan unchecklist yang bagian box visibility. Oke, nah ini udah ada, tapi masih kurang enak untuk dilihat karena dia jaraknya kayak kejauhan gitu, kayak social distancing. Jadi caranya kalian tinggal klik lagi nih si tagnya, lalu diedit lagi family. Nah, di sini kalian klik yang namanya VG di keyboard. Jadi shortcutnya itu adalah VG. Nah, dia akan muncul visibility all graphicnya. Lalu kalian klik yang annotation categories. Kalian checklist yang reference plane. Klik OK. Nah, ini kan ada titik tengah, ini kan ada garis horizontal dan vertikal. Tadi ini titik tengah-tengahnya. Nah, kalian menselect ini, menselect si teks dan boxnya agak menjorok ke bawah, dia agak sedikit ke bawah gitu, segini mungkin kira-kira. Kalau sudah, tinggal di load into project lagi. Nah, ini dia udah mulai turun, tapi masih kurang turun. Kita coba diedit lagi nih. Kita edit lagi, diturunin, terus load into project. Nah, ini udah pas ya untuk ukuran, untuk penempatannya.
Lalu selanjutnya ini kita kan kayak mau memberikan suatu kode penamaan dari masing-masing balok. Jadi misalkan balok dengan ukuran segini 200 kali 250 dia punya kodenya sendiri. Lalu balok dengan ukuran 150 kali 200 dia punya ukuran sendiri dan sebagainya. Nah, caranya itu bisa dengan kalian klik ini si baloknya itu, klik di baloknya, lalu klik edit type. Klik edit type, lalu kalian scroll ke bawah sampai ketemu type mark, lalu kalian tulis marknya itu mau tulisannya apa. Misalkan saya tulisannya ini balok beton, balok konkrit BC, balok konkrit kalau ukuran 200 kali 250 berarti ini 1. Oke, terus coba sekalian yang lain 150 kali 150 BC3, lalu ini 150 kali 200 BC2. Coba kita cek. Oke, ini udah, tinggal diklik OK. Nah, ini baru kita tambahkan type marknya doang, belum masuk ke sini, belum muncul dia. Jadi untuk memunculkannya, kalian klik lagi si tagnya, lalu klik edit family. Nah, di sini kan di sini ada tulisannya nih, ada label gitu istilahnya. Kalian edit labelnya, diedit. Lalu tadi kan tulisannya type mark, kalian masukkan. Karena saya mau menempatkan itu type marknya dulu, baru tipe name-nya, berarti ini si type marknya saya naikkan ke atas. Lalu klik OK. Coba login untuk project dulu. Nah, dia ini udah muncul nih. Coba misalkan saya mau kasih tanda strip gitu, BC1 strip. Nah, untuk caranya bisa tadi ke family-nya tadi ini, lalu tinggal di edit label. Ini ada prefix, ada suffix. Kalau misalkan saya kasih prefix, tandanya itu saya memberikan suatu huruf atau abjad yang dimana dia posisinya di depan dari kalimat tersebut, value tersebut. Nah, sedangkan kalau suffix itu kayak di belakangnya. Nah, karena saya ingin menambahkan strip setelah kata type marknya ini, jadi saya klik aja di sini tanda strip gitu. Terus OK. Nah, dia jadi ada stripnya begini. Kita tinggal load into project. Tuh, dia jadi ada stripnya. Oke, ini untuk si balok. Nah, untuk kolom, dia sudah sama saja. Caranya tinggal kita tadi ke annotate, lalu pilih tag by kategori, lalu tinggal dipilih aja nih. Tuh, cuman karena ini tadi ukurannya terlalu besar, dan kalau balok ini kan kalau kolom ini kan dia ukurannya kayak lebih kecil ya, jadi kita tuh bikinnya mungkin menggunakan type marknya aja, nggak perlu penjelasan detail ini ukurannya berapa gitu. Kita tinggal edit family-nya lagi, dikecilin ukurannya jadi 1. Lalu selanjutnya kita buat dia jadi miring kali ya. Nah, ini kita ubah dulu vertikal horizontal line-nya jadi left. Lalu kita rotate mungkin 45 derajat. Lalu kita pindahkan. Jangan terlalu jauh karena dia kecilin. Out untuk project. Oke. Nah, dia udah jadi miring nih tulisannya. Tapi ini kayak terlalu dempet, mungkin salah. Kita harus agak jauhin sedikit kali ya. Nah, oke, ini udah jadi.
Lalu coba kita cek lagi, kita buat lagi mungkin di tempat yang lain ya. Nah, di sini tuh dia muncul. Namun karena si kolom ini kan dia kecil ya areanya ini. Jadi mungkin kita bisa menggunakan tadi type marknya doang. Jadi tadi kita klik dulu, kita klik lalu edit family. Nah, lalu kita edit labelnya. Edit label ini berarti kita hapus aja, masukin type mark. Oke, tinggal load into project. Nah, sayangnya tadi kita belum masukin type mark untuk si kolomnya ini. Jadi kita bisa langsung diklik kolomnya, lalu klik edit type, pilih type marknya. Kalau misalkan 200, kita mungkin tulisnya kolom 1. Kolom konkret 1. Kolom 1 aja, kolom 1. Kolom 2. Dan kolom 3. Nah, dia langsung muncul seperti ini. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.